Gawat, Iran dan Turki bisa perang di Nagorno-Karabakh. Mengapa demikian? Tuduhan kepada Turki yang diduga memobilisasi sejumlah tentara bayaran dari Suriah dan Libya kembali datang. Kali ini tuduhan itu dinyatakan oleh Iran yang notabene adalah salah satu negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan Turki. Tudingan Iran tak lepas dari peran Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Dalam berita FIFA militer pada Rabu 26 Agustus 2020, Iran, Turki, dan Rusia mencapai kesepakatan membentuk sebuah koalisi dalam pertemuan sidang reguler Komisi Penyusunan Komite Konstitusi di Jenewa, Swiss 24 Agustus 2020 lalu. Iran, Turki, dan Rusia memiliki sikap yang sama dalam menyikapi konflik di Suriah, Libya, dan Palestina. Belum 2 bulan koalisi itu terbentuk, kini hubungan Iran dan Turki terancam memburuk. Pasalnya, keterlibatan Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan mendapat kritik keras dari Iran. Sikap Iran ini jelas terlihat dalam pernyataan Presiden Hassan Rouhani yang dialamatkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Rouhani menyoroti kemungkinan perang Armenia-Azerbaijan semakin membesar akibat adanya intervensi Turki. Kemungkinan intervensi beberapa negara pihak ketiga dalam konflik ini akan memperluas dan memperpanjang krisis, dan kami tidak melihatnya untuk kepentingan negara-negara di kawasan ini, ujar Rouhani dikutip FIFA militer dari Armen Press. Rouhani juga menyoroti kehadiran tentara bayaran yang diyakini dimobilisasi oleh Turki, kedatangan pasukan dari Suriah dan juga Libya yang diyakini adalah anggota kelompok teroris. Diyakini Rouhani bakal mengancam keamanan dan bahkan nyawa warga sipil. Jika konflik ini terus berlanjut, situasi di kawasan akan menjadi lebih rumit dan akan menyebabkan kerugian finansial yang lebih luas, dan tentunya akan menyebabkan banyak orang tewas, kata Rouhani. Pernyataan Rouhani sebenarnya adalah ekspresi kekhawatiran Iran yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Azerbaijan. Iran takut perang Armenia-Azerbaijan semakin meluas dan mengancam kedaulatannya. Beberapa waktu lalu, sejumlah insiden terjadi di perbatasan Iran dan melibatkan militer Azerbaijan. Dalam berita FIFA militer Senin 5 Oktober 2020, Angkatan Bersenjata Iran mengerahkan 200 unit tank ke wilayah perbatasan Azerbaijan. Sebelum itu, sebuah helikopter tempur militer Azerbaijan juga dikabarkan telah ditembak jatuh pasukan Iran di dekat wilayah perbatasan hingga berita ini diturunkan. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Turki terkait pernyataan Rouhani tersebut. Sementara itu, setelah pernyataan Fagarashak Harut Yunyan, giliran Kementerian Pertahanan Armenia yang memberikan keterangan kontroversial atas tudingannya terhadap Turki dan Azerbaijan. Turki dan Azerbaijan dianggap telah melakukan kerjasama untuk menggagalkan upaya perdamaian yang digalang oleh Rusia. Dalam berita sebelumnya, Harut Yunyan yang merupakan Kepala Penasihat Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan jika Turki dan Azerbaijan punya rencana sabotase terhadap perjanjian damai yang telah disepakati di Moskow pada Sabtu 10 Oktober 2020 lalu. Tuduhan Armenia terhadap Turki dan Azerbaijan semakin tajam. Pasalnya, Kementerian Pertahanan Armenia juga memberikan pernyataan resmi yang menyatakan jika Turki dan Azerbaijan memang ingin mengacaukan situasi dan menggagalkan upaya perdamaian. Pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia menimbulkan risiko meningkatnya tensi konflik di Nagorno-Karabakh. Tak hanya itu, para pengamat militer memperkirakan jika Armenia memang ingin mendapat dukungan dari Rusia sesuai dengan kesepakatan Pakta Pertahanan Keamanan Bersama atau CSTO. Sebab sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyatakan jika pihaknya sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan militer kepada Armenia. Pasalnya, konflik yang terjadi tidak berada di teritorial Armenia. Jelas bahwa Turki dengan partisipasi yang telah direncanakan sebelumnya dan agresi militer Azerbaijan masih berlanjut terhadap Artsakh, tidak akan melepaskan posisinya yang semakin mengacaukan situasi dan merusak kesepakatan yang dicapai, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia. Bersamaan dengan memasok pejuang teroris asing dari Timur Tengah, peralatan militer dan para ahli kepada Azerbaijan, Turki juga telah mensponsori informasi dari kampanye politik Azerbaijan yang bertujuan untuk merongrong
berbagai ketentuan kesepakatan penghentian permusuhan yang dicapai di tingkat Menteri Luar Negeri Armenia Azerbaijan atas prakarsa Presiden Rusia Vladimir Putin, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia itu. Kementerian Pertahanan Armenia juga meyakinkan Rusia bahwa Turki hanya memanfaatkan Azerbaijan di balik dukungannya. Otoritas Armenia percaya jika Turki hanya ingin memuluskan misi ekspansinya ke wilayah Kaukasus Selatan. Semua ini menunjukkan bahwa aspirasi Turki untuk mengubah wilayah kami bersama dengan wilayah negara tetangga lainnya menjadi platform untuk ambisi ekspansinisnya, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan lainnya dari Armenia. Di sisi lain, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat sebagai negara yang biadab. Hal ini karena Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada Iran terkait penggunaan senjata nuklir. Dengan nada marah yang disiarkan dalam televisi, Rouhani juga menyebutkan kutukan dan kebencian rakyat Iran adalah untuk Gedung Putih. Amerika telah menyebabkan kerusakan puluhan juta dolar Iran. Kami belum begitu kejam. Alamat untuk kutukan dan kebencian rakyat Iran adalah Gedung Putih, kata Rouhani pada September 2020 pada tanggal 26 Sabtu kemarin. Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin meningkat sejak era pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara sepihak menarik diri di tahun 2018 dari kesepakatan nuklir Iran yang dibuat oleh pendahulunya. Amerika Serikat kembali menerapkan sanksi yang sebelumnya telah dikurangi berdasarkan kesepakatan tersebut. Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru pada Senin 21 September 2020 terhadap Kementerian Pertahanan Iran dan yang terlibat dalam program nuklir dan persenjataannya. Pemerintah Amerika Serikat memasukkan beberapa pejabat dan entitas Iran ke daftar hitam atas dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dikatakan terlibat dalam kasus pegulat Iran yang dijatuhi hukuman mati. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan mengatakan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada Hakim Sayyid Mahmud Sadati, Hakim Muhammad Soltani Cabang 1 Pengadilan Revolusi Shiraz, serta penjara Adel Abad, Ormiyah, dan Fakilabad. Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Iran dan Venezuela, Elliot Abrams, mengatakan sanksi tersebut ditujukan kepada hakim yang menghukum mati pegulat Iran, Navid Afkari. Amerika Serikat berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang menyangkal kebebasan dan keadilan kepada rakyat Iran, dan hari ini Amerika Serikat akan mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat dan entitas Iran, termasuk hakim yang menghukum mati Navid Afkari, kata Abrams dalam sidang di Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Pegulat Iran Afkari dieksekusi pada awal bulan ini setelah dihukum karena penikaman fatal terhadap seorang pejabat keamanan selama protes anti pemerintah pada tahun 2018 lalu. Media pemerintah Iran melaporkan. Selain itu, yang juga masuk daftar hitam adalah pejabat Adel ataupun penjara Adel Abad. Pompeo mengatakan pegulat itu dilaporkan disiksa oleh pejabat Iran, dan penjara Faisal Abad tempat warga Amerika Serikat Michael White